Halo, sobatbola.com. Kembali lagi dengan konten kami lebih dekat. Kali ini saya, Heri Kurniawan, sedang ada di Gading Serpong, tepatnya di Kubika Boutique Hotel. Dan kami ini menyambangi tim PSBS Biak yang kebetulan menginap di sini nih. Dan ada kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu pemainnya. Ini dia, Taki Matsunaga. Halo. Halo Taki, halo. Sehat. Wih, Taki Matsunaga ini orang Jepang tapi lancar sekali ya berbahasa Indonesianya. Mungkin, nah itu pertanyaan pertama saya, Taki. Gimana bisa lancar berbahasa Indonesia? Waktu masuk Persipura ya, 2020. Banyak pemain tidak bisa bahasa Inggris. Ya, dan saya pikir, ini kalau tidak bicara bahasa Indonesia, saya nanti sendiri. Tapi mereka tidak bisa bahasa Inggris, tapi sangat baik sama saya. Dan saya mau bicara sama pemain lokal, dan saya mau paham apa yang mereka bicara. Jadi saya mulai belajar dan dengar lagu. Setiap hari mereka bicara di latihan, saya tanya ini artinya apa, itu artinya apa. Akhirnya ya sekarang lumayan bagus ya. Siapa dulu yang pertama kali ngajarin? Saya waktu itu saya tanya sering kakak Ricardo, kakak Ian. Ricardo Salampesi ya. Kakak Ian Luis Cabos, mereka bisa bahasa Inggris. Jadi saya sering tanya, itu artinya apa? Itu artinya apa? Ya, Felipe Habor juga bisa bahasa Inggris. Jadi kamu kalau ada sesuatu kata yang baru kamu catat gitu atau gimana? Iya, saya tulis di not. Oh itu ya, artinya itu. Oke, itu kan waktu Persipura kan berarti tim keduanya ya? Iya. Tim kedua Taki. Dulu sebelumnya di Kalteng. Kalau saya lihat dari transfermarkt kamu nih, kamu kan sebelumnya main di Eropa, di Estonia, di Lituania. Terus kenapa bisa jadi akhirnya ke Indonesia? Itu 2019 Juli atau Juni ya, saya mundur diri dari tim Europe sana. Saya main Faroe Island. Faroe Island itu unik sekali. Pulau Denmark ya. Iya. Pulau Denmark. Dan saya mundur diri dan saya mau cari suasana baru, suasana lebih bisa nikmati dan suasana baru. Dan coba tempat lain tapi di Europe tapi tidak jadi. Dan akhirnya agen saya dia dari Brazil telepon dan kalau belum ada tim kamu coba saja. Sudah setengah musim selesai dan kalau cocok kita lanjut cari tim di Indonesia lagi. Kalau tidak nanti lihat situasi saja. Dan waktu itu saya tidak ada apa-apa. Yang tim lain tidak ada, opsi juga tidak ada, jadi oke, coba saja. Dan Kalteng datang untuk ngasih tawaran ya? Iya. Oke. Tadi balik lagi ke proses belajar bahasa Indonesianya, karena menarik untuk diulik ya. Dengerin lagu apa kalau boleh tahu? Dengar lagu Timur ya banyak. Oh, lagu Timur. Karena ya pemain Persipura dengar lagu Timur banyak. Apa sebut penyanyinya gitu atau bandnya? Apa ya? Seperti Juliano ya, Juliano. Williano. Kakak Williano itu saya dengar lagu banyak, lagu dia ya. Oh, karena teman-teman juga mutar lagu Timur banyak ya di sana ya? Ya, makanya saya juga itu lagu apa ya, dan dicari di YouTube dan di link juga ada tulis di bawah, jadi oke. Kalau dari band-band Jakarta nggak ada? Jakarta lagu ya? Noah gitu atau apa? Putus atau terus. Itu saya suka itu lagu itu. Judika? Iya, Judika. Itu indah sekali. Judika suaranya bagus sekali ya? Bagus. Ya. Luar biasa. Oke, kita setelah dari Kalteng, kemudian kamu ke Persipura Jayapura. Dan waktu itu kalau tidak salah kan COVID ya? COVID Liga. Gimana tuh pengalaman kamu bermain di Indonesia tapi dengan suasana COVID gitu? Susah kah atau? Memang susah ya, karena
tim kita dari Papua dan kita harus main di sistem bubar Bubble, pindah-pindah ya? Ya, pindah-pindah dari semua jauh dari rumah dan supporter juga ya tidak ada, keluarga juga jauh. Dan memang ada sedikit susah, stres juga ada, jadi ya waktu itu susah. Dan waktu itu Persipura juga harus degradasi ya? Ya. Itu ada penyesalan nggak, Taki? Nyesal gitu? Salah. Penyesal ke regret gitu? Iya, banyak ada. Mungkin ya. Dan sampai sekarang Persipura belum kembali ya? Oke. Dan setelah Persipura langsung ke BSBS atau kemana? Saya pindah ke negara lain. Oke. Terus ke PSBS ya? Ya. Itu siapa yang nawarin pertama? Itu habis 2022 Persipura degradasi dan saya pindah ke Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Dan, kamu keliling dunia. Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan waktu itu sudah ada hubungi dari Payan ya. Dan bicara, dan waktu itu Payan juga pegang Persipura juga. Sempat ya. Jadi udah kenal kamu ya? Sudah kenal. Nanti kalau Persipura kembali Liga 1, Taki gabung lagi. Hubungi terus, tapi Liga 2 berhenti karena gara-gara Kanjuruhan. Ya. Dan akhirnya saya pindah ke Kazakhstan, negara lain lagi. Dan tapi masih ada hubungi dari Payan, dan Payan kasih tahu saya dia masuk ke PSBS Biak. Dan kita akan naik. Kalau naik, saya panggil kamu lagi. Dan oke, siap, tunggu. Dan habis Kazakhstan, musim Kazakhstan selesai, dan saya follow Liga 2 Indonesia ya, dan mereka mau juara. Dan oke, saya lihat dulu, dan PSBS Biak juara, dan setelah 2 hari 3 hari ya Payan telepon langsung lagi. Ya, kamu tahu ya kita naik. Iya. Langsung balik. Ya. Begitu. Oke. Taki, kamu udah tadi disebutin udah keliling dunia lah, udah ke Eropa, ke Kazakhstan, Indonesia juga, Kepulauan Faro bahkan gitu. Apa perbedaan sepak bola dari sana? Terutama dengan Indonesia, misalnya kualitas sepak bola Indonesia dengan negara-negara yang pernah kamu kunjungi. Kualitas beda, bukan sana yang kualitas tinggi atau bawah, tapi di Indonesia sangat cepat. Cepat, dan transisi juga cepat, dan banyak lari. Dan, game speed juga tinggi. Dan jadi memang sedikit butuh adaptasi waktu masuk ke Indonesia pertama kali. Ya, tapi saya lebih suka Indonesia. Tempo cepat, transisi juga harus cepat. Fisik juga harus kuat sekali. Juga, apalagi panas. Cuaca juga susah. Jadi, tapi saya sekarang lebih nikmati dari Europe. Lebih nikmati di sini? Nikmati di sini, ya. Karena mungkin lebih hangat ya? Iya. Betul. Iya, kalau saya sebagai yang suka sepak bola gitu, kalau kita dengar Kepulauan Faro kan tim yang selalu dibantai, selalu kalah ya. Di sana sepak bolanya gimana? Di Faro itu? Di sana lebih fisikal, dan lebih long ball, dan seperti mirip seperti Rusia. Atau Iceland paling dekat. Paling dekat ya. Long ball dan second ball dan duel banyak, jadi memang susah juga sana. Ya, tapi menarik tuh Kepulauan Faro. Oke, sekarang kamu tadi kamu bilang udah nyaman di Indonesia, dan PSBS sekarang juga dalam posisi yang bagus ya, peringkat 7. Gitu.
Kalau kamu melihat perjalanan di musim ini, apa pelajaran yang kamu dapat dari PSBS Biak? Tim ini tim baru ya. Sudah 1964, tapi tahun kemarin Payan dan Pawen mereka bangun tim. Jadi, masih tim baru. Memang ada cerita di luar makan juga. Berarti ganti dan harus adaptasi juga lagi. Tapi yang penting tujuan tim semua satu. Berarti manajemen, pemain, kalau semua satu tujuan satu, jadi satu hasil juga mulai baik dan suasana juga mulai baik. Makanya sekarang awal 3 pertandingan tidak baik. Dan berarti ganti mulai baik dan putaran kedua mulai sedikit mulai goyang dan kita ada meeting dan tujuan kita konfirmasi lagi ya. Kita harus lihat begini dan latihan begini dan ya sekarang 7 pertandingan ya. 7 atau 8 pertandingan tidak ada kalah. Makanya hasil mulai baik dan urutan juga naik. Sekarang kalau nggak salah 7 ya? 7 ya. Dan target, ada nggak target tertentu untuk PSBS Biak di musim ini? Mungkin 5 besar atau... Iya, 5 besar. Ya. Dari awal kita bilang 5 besar. Sekarang urutan 4 sampai 11 atau 10 tidak terlalu jauh ya. Poinnya sangat mepet. Jadi kalau 4 pertandingan hasil baik, kita bisa dapat urutan 5. 5 besar juga tidak terlalu jauh. Jadi ya tetap fokus dan kerja keras saja ya. Itu yang paling penting. Ya. Terus kalau musim depan gimana kamu? Masih di PSBS kah? Musim depan belum tahu juga itu. masih itu ya. Berarti kontrak sampai akhir musim ini aja ya? Akhir musim ini ya. Belum tahu itu ya. Yalah, kalau ngelihat performanya Taki harusnya perpanjang lah ya. Amin ya. Amin. Taki, kita baik lagi soal kamu kan identik dengan klub Papua, sebelumnya di Persipura, sekarang di PSBS. Ya. Apa yang membuat kamu cocok dengan tim-tim Papua atau culture di Papua atau bagaimana? Semua kompak ya anak-anak Papua. Semua kompak dan dekat. Dan saya kalau pemain baru datang, ini satu kompleks sama saya. Pemain baru datang, ini saudara saya. Dan semua sudah dekat dan saya suka suasana itu. Dan langsung oke, ayo kita makan duduk dan ayo jalan-jalan. Dan saya sangat enak dan nyaman. Dan waktu saya tinggal di Jayapura juga, waktu itu lockdown dan bandara juga tutup. Dan mereka pikir saya kasihan ya, jadi ayo Taki jalan-jalan sama saya ke pantai, bakar-bakar ikan dan ayo makan di rumah saya. Dan semua ajak saya dan sangat bahagia. Jadi kamu merasa tidak kesepian di sana ya? Saya suka tim Papua, bukan cuma tim. Ya, Papua, orang Papua semua saya suka. Ya. Sudah ada makanan favorit dong, makanan Papua? Banyak makanan Papua. Papeda saya sering makan sama Tot. Ya. Kuah ikan kuning. Kuah kuning. Ya. Buah-buah juga. Itu apa? Buah yang pinang ya. Bisa? Saya coba. Bisa, tapi belum terbiasa. Pahit ya. Sangat pahit. Bisa, tapi sedikit ya. Ya. Berarti ada rencana tinggal di Papua nanti mungkin setelah pensiun atau apa gitu? Belum pikir begitu, belum ada rencana begitu, tapi memang saya jalan-jalan
semua tempat Papua ya. Itu saya Ya luar biasa. Saya sendiri belum pernah ke Papua nih. Harus. Oke. Ya. Tapi kalau melihat tadi ke belakang karir kamu dari Eropa Ya. ke Indonesia kemudian ke Uzbekistan juga, kok nggak ada yang di Jepang ya? Kamu nggak pernah main di Liga Jepang? Waktu itu main tapi seperti semi profesional. Oke. Ya. Ada yang profesional, ada yang ada yang masih di kuliah. Jadi campur-campur. Oh, berarti kamu yang level university gitu? Bukan university, seperti regional league. Oke. Ya. Ya. Bukan liga waktu itu Liga 1, Liga 2 dan bawahnya regional league. Oke. Ya. Mungkin di sini mungkin kayak Liga 4 kali ya? Liga 4 yang regional gitu. Ya. Oke. Berarti persaingan untuk masuk ke level profesional sangat berat ya di Jepang? Iya, waktu itu kalau regional league ke Liga 2 itu tidak terlalu gampang. Tak ini dari mana Jepangnya? Dari Kyoto. Kyoto. Ya. Kyoto timnya apa ya? Tim Kyoto tim Sangga. J-League-nya? Kyoto Sangga. Kyoto Sangga. Ya. Oh, oke. Ada tim itu, mereka main di Liga 1 sekarang. Oke. Saya taunya ini nih, ya standar lah Yokohama Marinos atau FC Tokyo gitu. Ya, mereka terkenal. Oh ya, dan kalau kita orang Indonesia kan sangat terpapar budaya Jepang ya. Saya dari kecil tuh nonton anime, baca manga gitu. Kalau boleh tahu, ada nggak anime atau manga sepak bola yang kamu lihat dulu waktu masih kecil? Anime sepak bola? Captain Tsubasa. Oh, Captain sama. Tsubasa itu Sangat menginspirasi ya? Iya, terkenal. Waktu itu laki-laki semua nonton. Ya. Sama di Indonesia juga. Ya. Coba skill-skill sama dari mereka. Ya. Coba salto. Iya, coba salto juga. Ya. Ada karakter favorit ya dari Kapten Tsubasa? Hyuga Kojiro ya. Hyuga Kojiro. Tahu Hyuga Kojiro? Ya. Dia. Kenapa tuh? Santana. Brazil. Ya. Mereka Kenapa milih dua orang itu? Hyuga Kojiro ego kuat ya, sangat kuat dan dia tidak pernah mau kalah. Latihan di pantai. Badai ya, melawan badai. Saya sangat suka karakter dia. Santana saya tidak ingat baik-baik tapi cuma kering ya. Kalau tidak salah Santana itu dia anak yatim piatu dan dibesarkan oleh seperti dewa sepak bola gitu. Oke. Kalau ini kayak yang baru-baru Giant Killing itu nonton nggak? Giant Killing, saya pernah Takumi Takeshi. Ya komik baca tapi tidak terlalu masuk ya. Tsubasa lah ya. Tsubasa ya, memang Tsubasa. Taki, ini kamu sekarang udah 34 tahun dan kamu sudah di sini sejak 2019 ya, walaupun sempat pindah ke Uzbekistan juga. Kalau menurut aturan di Indonesia itu kayaknya sudah bisa untuk menjadi WNI gitu, naturalisasi. Kamu ada rencana untuk melakukan itu? Tidak pernah pikir tapi kalau jadi WNI bisa main lebih dan bantu tim juga. Jadi kalau ada kesempatan begitu, saya memang mau coba ya. Ya, tapi nanti lihat situasi juga. Ya. Seperti kakak Fabiano, kakak Beto. Oh iya ya, mereka sudah WNI ya. Sudah WNI. Bio. Ya. Coach Bio juga. Jadi kalau ada kesempatan, pasti saya pikir positif ya. Oke. Sekarang kita akan membahas agak melenceng sedikit. Kita bicara soal timnas Indonesia dan timnas Jepang tentu saja di kan satu grup nih di kualifikasi Piala Dunia. Ya. Tapi Jepang sudah lolos. Ya. Terus kamu gimana melihat Indonesia sekarang? Timnas Indonesia sangat baik ya, pemain satu-satu semua main di Europe. Liga juga ada Liga Italia, Serie A, dan Belanda juga banyak ada. Jadi
pasti ada peluang untuk ikut Piala Dunia. Tapi pelatih juga ganti sekarang dan butuh adaptasi lagi. Memang tidak gampang. Saya pikir tidak gampang, tapi saya dukung dan saya ingin lihat Indonesia ikut Piala Dunia. Iya, bareng-bareng sama Jepang ya. Ya, dan kalau Indonesia ikut, saya mau pemain Papua ikut itu. Sekarang Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri. Ya, Yaakob Sayuri, Yance juga ya. Dua, ini 3 masuk timnas sering, jadi kalau Indonesia ikut Piala Dunia, ya, semoga mereka juga bisa main di Piala Dunia. Ya. Iya, ya itu harapan kita semua ya. Tadi kita sudah ngomongin timnas Indonesia. Terus timnas Jepang kan udah langganan Piala Dunia, dari dulu lolos terus. Tapi sejauh ini mereka cuman bisa sampai 16 besar ya. Belum bisa melaju jauh, ya. Belum bisa. Kalau melihat timnas yang sekarang di bawah Hajime Moriyasu dan kemudian nanti di Piala Dunia Under-16, kira-kira kamu yakin nggak bisa melaju lebih jauh Jepang? Sekarang timnas Jepang sangat kompak dan sudah mereka main bersama lama. Dan chemistry juga sudah ada dan bagus. Jadi semua pikir kita sudah bisa. Tapi Piala Dunia berikut tim banyak ikut ya, mungkin 48 bisa ikut ya. Jadi ini tambah susah juga. Tapi saya pikir itu rezeki untuk draw ya, masuk grup ya, grup tergantung masuk grup apa, lawan siapa juga. Tapi kalau kualitas tim, saya pikir kita sudah bisa lolos 8 besar. Iya. Paling tidak 8 besar ya. Taki, mungkin terakhir nih. Tentu saja kita tadi harapannya bahwa Indonesia dan Jepang sama-sama lolos ke Piala Dunia gitu ya. Terus harapan kamu, sekarang kamu udah 34, apa harapan dan rencana kamu ke depan mungkin? Ingin jadi pelatih kah atau agen pemain atau apa? Saya kadang-kadang pikir habis main sepak bola sebagai profesional, saya mau apa? Kadang-kadang pikir oke, saya mau jadi pelatih dan ajak untuk anak-anak ya, atau agen juga kadang-kadang pikir karena pemain muda Jepang banyak hubungi saya. Dan saya lihat profil Kakak Taki dan saya juga mau main di Estonia, Lithuania, Kazakhstan, Indonesia juga banyak mereka tanya. Tapi sebagai player sekarang, pemain tidak bisa bantu karena aturan FIFA juga ada. Pemain tidak boleh seperti agen. Jadi saya cuma kasih tahu, kasih kontak negara itu, pelatih atau agen saja. Dan saya memang mau pemain Jepang main di mana-mana. Jadi itu juga opsi. Oke tadi teman-teman, itu saja obrolan kami tadi dengan Taki Matsunaga. Semoga nanti apapun karir yang dipilih oleh Taki tetap sukses. Amin. Dan PSBS tentunya diharapkan menjadi tim yang lebih baik, entah itu musim ini atau musim depan. Amin. Oke, gimana nih? Badai Pacific. Napi bongkar. Oke, thank you teman-teman.